Shalom. Selamat hari Sabat buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita dan hari ini kita diberi kesempatan nafas yang baru. Itu semua anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Yes. Manfaatkan kita memberikan terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya mau ingatkan kepada Jemaat Gregorio, setelah firman Tuhan kita akan disambut langsung dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan semua ornamen yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa, kita memulai ibadah kita lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami setinggi-tingginya Tuhan buat semuanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menari, melompat, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkati kami dan juga masih belum bergabung. Kami percaya Tuhan Kau buat semuanya Jemaat Gregorio sama-sama berkumpul, sama-sama menikmati ibadah hari ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Walaupun bumi semua berlalu, bulan gak bercahaya lagi, tetapi hanya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kita. Amin. Semuanya goyang buat Tuhan kita. Dilembusin ya semuanya ya. Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala. Kita mau cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Yes, amin. Sekali lagi kita mau menyatakan biar bumi akan berlalu, Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti Semua akan yang digenapi. difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita menyatakan Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. sekali lagi shalala. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Asik. Yes, amin. Kita yakin bahwa kita cintai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga pasti cinta kita semua. Amin. Sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dialah kekuatan kita, Dialah penolong dalam susah kita. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Tak akan kita takut sebab Dialah pembelaku. Ku takut karena Engkau membelaku. Saat ku berjalan, Engkau ada di sisiku. Tangan-Mu yang kuat menuntun langkahku. Sama-sama kita menyatakan namanya Yesus. Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada di hatiku. Sekali lagi Namanya Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada di hatiku. Yes, amin. Amin. Yesus dahsyat. Sekali lagi kita menyatakan Allah kekuatan.
masuk lagi lebih dalam lagi, kita katakan bahwa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap kesusahan kita, sakit penyakit kita ada dalam Yesus saja. Dia Tuhan yang tak pernah lupa untuk melimpahkan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita nyatakan dan kita indahkan nama Tuhan lebih lagi. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari angkat hati kita dan tangan kita buat Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Kami katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kami temukan jawaban dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Katakan, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik baik. Mari angkat tangan kita saudara-saudara, katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Yesus Kau, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat suara kami Tuhan. Pada hari Tuhan kami nyatakan Kau yang terbaik. Pada hari kami tahu Kau sumber dari segalanya Tuhan. Kami angkat pujian kami, mari sembah. Haleluya Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan selalu.
namamu ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, Kami mau mengangkat segala pujian kami ku hanya angkat bagi namamu. segala pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Benar Tuhan, tiada seperti-Mu ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, Yes, amen. tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Kau besar dan sungguh besar untuk selama-lamanya. Dan kami siap terima taburan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami lewat hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita orang yang paling berbahagia, selalu diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang luar biasa, memberikan kita lewat minggu demi minggu bisa berjumpa kembali seperti pada pagi ini. Diberikan juga kesempatan mendengar firman Tuhan yang hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, luar biasa, selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera. So hari ini pun kami merasa bahagia. Kami bisa menghampiri para firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kuat, firman-Mu bisa melupakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah pada kami, siapkan kami, memberikan kami kesabaran, hikmat, bisa menikmati firman-Mu dengan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, bagaimana bisa mempertahankan tantangan hidup. Kita lihat Kolose
pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita baca satu ayat lagi, Matius 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, kata firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia kekuatan kita menghadapi gelombang hidup, tantangan, godaan zaman bukanlah uang, harta, titel, kekuasaan, atau kebesaran nama. Banyak orang memiliki semua ini, tapi rumah tangganya hancur, hidupnya rusak, depresi, dan sebagainya. Rahasia kekuatan hidup kita adalah iman kita kepada Kristus. Memang iman tidak kelihatan, tapi itu adalah fondasi hidup kita yang sesungguhnya dan paling sejati. Bangunan atau rumah yang megah tidak menentukan kekuatannya, tetapi dari fondasi yang tertanam yang tidak terlihat oleh mata, sehingga pada waktu datang goncangan, gempa yang kuat, bangunan itu tetap kokoh. Rumah yang kuat fondasinya harus batu karang, bukan pasir. Sehingga waktu diterjang ombak yang kuat, ia bertahan. Seberapa kuat kita akan tampak dalam waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan, ejakan, dan hinaan. Apakah kita goyah? Apakah kita tersinggung? Atau lain-lain? Ini menunjukkan bahwa kita menentukan perasaan kita. Akibat kita mudah marah waktu dikritik kecil sekalipun. Ingat, hamba Tuhan yang baik sudah mematikan perasaannya. Keinginan-keinginan yang tidak suci, bersifat kedagingan. Karakter kita terbentuk melalui setiap kesulitan, tantangan hidup berdasarkan iman yang benar kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi kesaksian salah satu tokoh yang menjadi referensi bagi kita, memberi inspirasi dan motivasi bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup, ialah Rasul Paulus. Tantangan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus setelah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi, sangat luar biasa menimpa hidupnya. Itulah diinformasikan oleh Alkitab secara khusus dalam Perjanjian Baru. Bagaimana Rasul Paulus menjadi kuat menghadapi tantangan hidup yang dialaminya? Berdasarkan firman Tuhan ada di dalam Kisah Para Rasul, maka ada beberapa hal membuat Rasul Paulus bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan, yaitu Paulus mengalami berjumpaan dengan Tuhan Yesus. Paulus bersaksi bagaimana hidupnya berubah total setelah bertemu dengan Yesus. Paulus menjelaskan bahwa dia adalah orang Yahudi, dididik oleh guru besar namanya Gamaliel mengenai hukum Taurat. Kita bisa baca Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi,
Lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti, di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, jadi Paulus juga orang Farisi dan juga keturunan orang Farisi. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan-golongan Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Paulus juga menjalankan peraturan keagamaan dengan ketat. Namun Paulus tidak percaya kepada Yesus pada saat itu. Itu sebabnya Paulus mengejar pengikut-pengikut Kristus dan membawanya ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4 dan 5. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus bertemu Yesus. Paulus berubah total, kemudian berbalik menjadi utusan Kristus. Paulus percaya Yesus yang mati dan bangkit mampu menjamah dan menyucikan hati seseorang. Paulus bertobat total ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus pribadi. Sehingga Paulus juga mengalami masalah besar. Namun Paulus tidak pernah menyerah dan kecewa. Sehingga Paulus dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bisa baca lagi Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 9 sampai 10. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan menggoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, membawanya ke markas. Di hadapan mereka, Paulus tidak mengulangi bobot kesaksian, sehingga timbul keributan besar. Dia diamankan oleh pasukan Roma markas. Nah, sejauh itu, apakah ancaman pembunuhan membuat Paulus takut? Ternyata tidak. Paulus dipindahkan ke Kasaria, ibu kota Romawi di Israel. Diperhadapkan ke wali negeri, namanya Felix, dekat Kasar. Nasib Paulus berada di tangan Felix. Kalau Paulus tidak hati-hati dalam berbicara, Paulus dapat dihukum, tetapi Paulus tidak takut. Lalu Paulus begitu berani mengorbankan diri demi Yesus Kristus.
Karena Paulus mengalami sendiri Kristus mati. Karena dosa manusia, termasuk Paulus, sesuai dengan kitab suci. Nah, kita baca lagi 1 Korintus 15 pasal 3, ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Jadi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertemu dengan pribadi Yesus dan hidup di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita terbebas dari hukum maut? Dan sudahkah kita bersaksi mencari jiwa agar mereka juga percaya dan beroleh keselamatan? Ingat, Yesus mati karena pelanggaran kita dan bangkit membenarkan, mengkuduskan dan menebus kita. Nah, kita lihat lagi Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, kita baca lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pilot yang baik adalah mampu melewati badai, tantangan cuaca, sampai pesawat dapat mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Demikian juga nakoda, kapal yang baik. Demikian juga kita, kalau mau menjadi orang Kristen yang baik, berkualitas, memiliki keteguhan iman, maka kita harus mau diuji melalui setiap kesulitan dan tantangan baik itu yang ada di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, dan lain-lain. Kita harus menikmati semua tantangan, kesulitan dalam hidup yang bukan karena dosa, sebagai sesuatu yang bernilai pelatihan. Atlet yang mau menang harus berlatih mengorbankan segala sesuatu, melatih setiap gerakan, kecepatan, strategi, dan mental. Jadi dalam segala aspek hidup kita penuh dengan tantangan, tetapi kita jangan pernah takut tantangan. Karena yang paling kita takuti adalah kalau Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa mereka yang tidak bertahan dalam kesulitan adalah seperti benih yang ditabur di semak duri, yang terhimpit oleh semua itu sehingga imannya kandas. Walaupun sudah mendengar firman Tuhan, lalu ia murka. Nah, kita baca Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 10. Demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian,
hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi dia mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka mengejarkannya, menerima berkat dari Allah. Yang ke-8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan lumpur duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk, berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, mengandung keselamatan. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi mereka sudah pernah mendengar firman Tuhan dan hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, tidak mempunyai akar di dalam Yesus Kristus, sehingga akhirnya ia jatuh dan terus terjatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih contoh yang kedua yang bertahan menghadapi tantangan hidup adalah Abednego, Sadrak, dan Mesak. Abednego, Sadrak, Mesak merupakan orang-orang yang dapat membuktikan imannya dalam perbuatan ketika menghadapi bahaya yang fatal. Raja Nebukadnezar memerintah mereka menyembah dewanya, tetapi dengan tegas mereka menolaknya. Dan dengan berani mereka membuat suatu pernyataan yang disertai iman. Nah, kita bisa baca Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Jadi proses atau ujian yang kita hadapi hari-hari ini mungkin tidak seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu berat. Tetapi mungkin kita berhadapan dengan pengalaman di zaman ini, di mana goncangan-goncangan terjadi membuat banyak anak Tuhan tidak kuat. Karena mereka melihat yang kelihatan seolah-olah jalan buntu menghadang mereka, atau tekanan membuat iman mereka lemah. Semua itu terjadi karena mereka melihat yang kelihatan. Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pesan buat kita semua berada di hari-hari ini, mari bangun manusia roh kita agar kita kuat menghadapi tantangan, proses atau ujian yang kita hadapi. Bahwa diizinkan untuk dimurnikan, disucikan, diselalaskan dengan firman Tuhan. Mari kita baca lagi Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, jika Tuhan izinkan semua terjadi, seperti situasi atau keadaannya berat seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego,
atas pernyataan mereka. Raja sangat murka dan raja akan memasukkan mereka ke dalam perapian, dipanaskan 7 kali lebih panas. Walaupun demikian, mereka bertiga gentar tetap membuat suatu ikrar tak akan menyembah berhala. Dan terpujilah Allah Tuhan kita, Allah yang berkuasa melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala dengan selamat, dan tak sehelai rambut pun berbau hangus. Dan untuk kita di hari-hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Apapun tekanan itu, atau seberat apapun persoalan itu, ingat, jangan kompromi dengan dosa apapun. Karena di dalamnya ada pembelaan Tuhan untuk kita, seperti dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lihat, Tuhan Yesus Kristus ada teladan yang sempurna. Kayu salib ada bukti yang hidup dari pernyataan iman Tuhan Yesus kepada Bapa Allah di surga. Yesus tahu bakal menghadapi siksaan, penghinaan, kematian di atas kayu salib dalam menjalankan tugas penebusan bagi kita. Tapi Yesus tak ingkar, Yesus tak mundur selangkah pun. Tuhan Yesus tahu bahwa perbuatan itu akan memuliakan Allah dengan kebangkitannya dari kematian. Di balik setiap penderitaan yang kita alami, pasti sudah tersedia kemuliaan Allah bagi kita yang tahan dalam penderitaan karena kebenaran. Kebahagiaan hidup kita bukan karena kita memiliki segala sesuatu, tetapi jikalau pemilik hidup kita boleh mengizinkan kita mengenapi rencananya. Di sudah kita mengerti mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, agar setelah menerima Kristus hidup, mereka harus tetap di dalam Dia. Nah, di sinilah kita sadar keselamatan yang kita terima harus memiliki kualitas. Bukan dibiarkan begitu saja tanpa ada jejak-jejak langkah iman. Jika hidup kita hanya dikenang secara lahiriah, itu juga bisa dilakukan orang lain. Tetapi jikalau hidup kita dikenang karena kita punya langkah iman, punya jejak-jejak rohani, maka kita akhirnya menjadi orang yang berbahagia. Karena itu seluruh hidup kita harus menjadi milik Tuhan. Orang yang sadar dirinya adalah milik Tuhan, pasti orang itu yang berani menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, yang membuang semua keinginan yang tidak suci, yang maksimal dalam menggunakan semua waktunya. Orang yang sadar dirinya adalah milik Tuhan, ada orang berani memiliki langkah iman di tengah keterbatasan, kesulitan, tetap menerobos untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini disebut orang menyerahkan total kepada Tuhan. Tapi kadangkala kita hanya berani untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya demi kecantikan kita, rela mengeluarkan uang banyak untuk melawat diri bagi yang kurang percaya diri atas rambut, hidung, kulit, dan sebagainya. Orang berani beli mobil mewah, pakaian yang bagus, yang mahal, dan sebagainya demi penampilan. Orang semacam ini bukan orang berani, tetapi penakut. Orang berani di dalam Tuhan adalah mereka berani mematikan ego
dan semua pengharapan yang tidak suci. Lihatlah Tuhan Yesus sebagai pemilik hidupmu. Waktu kita memiliki segala sesuatu, jangan melihat segala sesuatu. Misalnya kita memiliki anak, harta, apapun dalam kehidupan kita itu berasal dari Tuhan. Maka apapun dalam hidup kita, lihatlah itu sebagai suatu, karena Tuhanlah menjadi segala sesuatu. Maka pada waktu kita kehilangan benda, harta, dan lain-lain, kita tidak akan goncang karena kita masih memiliki segala sesuatu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Kristus adalah supremasi atas seluruh hidup kita. Kita belajar ketika ujian-ujian datang, sejauh mana hidup kita tetap di dalam Dia. Artinya kita harus meyakini bahwa hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Tugas kita adalah selalu menghadirkan Tuhan dalam kita berusaha, bisnis, bekerja, studi, dalam pengharapan hidup kita. Kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita yang mau berdoa. Orang yang rohani bukan karena jabatan dan pikiran, tetapi bagaimana ia bersikap di saat-saat sulit, tetap menghadirkan Tuhan. Itulah orang yang beriman. Di saat-saat kena badai, tetap demonstrasikan iman kita. Seperti Martin Luther mengatakan, guruku adalah pencobaan. Penderitaan dialami oleh anugerah Tuhan untuk membentuk karakter kita. Peperangan terus terjadi, tetapi setiap penganiayaan merupakan pembentukan Tuhan. Jika ada tantangan hidup di tengah keluarga kita, mulailah hari ini, nikmatilah, karena di situ kita akan dibentuk menjadi pribadi lebih indah lagi. Hidup kita tetap di dalam Dia. Kita memiliki fokus hidup, mata tertuju kepada Tuhan. Kunci kemenangan kita ada bukan melihat diri kita, tetapi melihat Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak berakar, kita tidak tahan ujian hidup. Pohon yang kuat harus diuji melalui kekuatan angin dan perubahan cuaca. Pohon yang kuat bukan dilihat dari limbunnya daun. Pohon akasia ada pohon yang cepat limbun, tetapi tidak punya kekuatan. Sekarang banyak orang menanam pohon trembesi yang kokoh akarnya. Semua tanaman yang kuat pertama-tama sebelum bertunas terlebih dahulu berakar dalam, sehingga ia tahan terpaan angin. Demikian juga kita berakar di dalam Kristus akan tahan uji, badai hidup, penganiayaan dan godaan. Mereka jatuh karena imannya tidak berakar pada Kristus. Bagaimana cara kita membangun iman berakar di dalam Kristus? Baca Alkitab Bapak Ibu, saat teduh Bapak Ibu, memuji Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, intim dengan Tuhan. Kita harus sadar kekuatan kita adalah karena Tuhan, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan, terus berakar pada Kristus. Inilah kita bisa menghadapi tantangan pada zaman ini. Amin. Selamat pagi, selamat berbahagia semua yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami tahu hidup kami berakar di dalam. Kami selalu
dekat padamu, selalu intim bersamamu. Selalu kami membaca firman-Mu, selalu berdoa setiap hari. Biar pondasi kami kuat ketika kami menghadapi berbagai masalah, rintangan, tantangan hidup. Kami tetap kokoh, seperti rumah dibangun pada batu karang, bukan di pasir. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu ini, kami lebih mengerti lagi cara-cara menghadapi tentang hidup kami. Kami pegang pada firman-Mu, kami pegang pada janji-Mu, kami masuk dalam kemah-Mu Tuhan, supaya kami selalu sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Pada hari ini banyak orang sudah juga meluangkan waktu untuk ikut dalam live streaming ini. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Hamba tetap memohon, ulurkan tangan-Mu yang perkasa. Kau jamah satu persatu orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang cinta padamu, orang selalu berada di dalam-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka, membuka jalan bagi mereka, supaya rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang damai sejahtera, selalu bisa menikmati janji-Mu, selalu menikmati apa yang Engkau sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ya minggu ini kita juga menghampiri perjamuan kudus. Siapkan hati sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus pada hari ini. Arahkan tangan kita ke atas. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang mulia dan agung. Izinkan kami pada pagi ini, kami semua bisa menghampiri perjamuan kudus. Kami percaya, kami yakin, lewat perjamuan kudus ini, hidup kami sehat, kuat, selalu mengasihi-Mu lebih dalam, selalu berani menghadapi tantangan hidup, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita terima perjamuan kudus Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus, kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus, dari lambang-lambangnya dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa, dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti dan anggur diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kekafiran untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging, minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberikan kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita.
Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya. Supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senang tiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia. Sebab barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat dan kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawang kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawang. Sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita doa berkat. Arahkan tanganmu ke atas. Terima berkat dari surgamu. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semuanya.